Oh, dari Karunia Group ada Ibu Dwi Ratna. Nah, hari ini topiknya menarik sekali karena akan ada banyak yang harusnya mengikuti perbincangan ini gitu, karena ini yang jadi topik pembicaraan saat ini salah satunya adalah seputar kontak dan SPT. Jadi silakan ini nanti bisa bergabung dengan Pak Safem kalau ada mau join ya, pertanyaan langsung di WhatsApp kami di 0812 124 043. Disapa dulu untuk siang hari ini ada Ibu Dwi. Bu Dwi Ratna, selamat siang Ibu. Halo, selamat siang. Oke, apa kabar? Sudah berapa purnama ya? Berapa purnama nih ya? Kita dari sebelum COVID, pasca COVID. Ini menyenangkan sekali kalau kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya, apalagi ini dekat-dekat ini mau ada event ya. Dalam waktu dekat ini Karunia ini mau ada event masih juga seputar SPT dan Kortek ya. Sebenarnya ini lebih kayak edukasi ya. Mm-mm. Yang sebenarnya asosiasi konsultan pajak yang saya Now ini bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih mengedukasi masyarakat tentang bagaimana sih lapor SPT tahunan itu dengan benar dan lengkap. Betul. Jadi untuk hari ini memang sesuai temanya ya, lapor SPT dengan benar dan lengkap. Yes. Hindari pidana pajak. Kalau sudah bilang ngobrol soal pajak gitu ya, terkait dengan sanksi gitu, terus sanksi pidana dan lain-lain itu ngeri. Sepertinya ini banyak yang hari-hari ini nih rada-rada panas gitu ya. Panas ya. Gimana? Banyak pertanyaan? Ya sebenarnya justru bukan banyak pertanyaan, tapi semakin marak kasus pidana pajak. Jadi saya ngelihat bahwa mungkin masyarakat lebih perlu diedukasi supaya jangan sampai nanti lari ke sana gitu. Karena kan sekarang ini Dirjen Pajak udah reformasi sistem ya. Betul. Menggunakan Kortek, sistem yang canggihnya itu amat sangat. Kalau aturan pajaknya sih tetap aja. Gak ada perubahan gitu, hanya disesuaikan dengan sekarang sistem laporannya pakai aplikasi, ya berarti ada hal-hal yang dulu manual tuh kan perlu di-adjust gitu kan. Tapi secara regulasi itu tidak banyak berubah sebenarnya, dan seperti pidana pajak ini sudah dari zaman dahulu kala tuh sudah ada, pasalnya sudah ada, cuman karena tidak pernah nggak pernah terlalu di publikasi, dan mungkin yang perusahaan yang terjerat kasus pidana pajak itu kan seringkali juga tidak kepingin di blow up gitu. Takut nanti tanggung renteng dengan usaha lainnya atau grup-grupnya yang memang masih membutuhkan kepercayaan pasar gitu. Namun dengan adanya Kortex ini itu akan lebih bisa menjangkau banyak wajib pajak yang tidak patuh ya kan, dan terutamanya tidak patuhnya itu menghindari pajak secara masif dan agresif. Itu malah nanti bisa muncul potensi kena pasal yang pidana pajak. Makanya hari ini kita ingin sharing gitu ya ke para pendengar Pas FM terutama, karena kan ini Radio Bisnis Surabaya, berarti kan pebisnis semua kan yang dengerin kan. Jangan sampai nanti karena ketidaktahuan gitu, oh ternyata dengan saya melakukan seperti ini yang dulu-dulunya tuh nggak ada masalah loh gitu. Tapi setelah Kortex kenapa saya bisa jadi kena pidana pajak gitu kan. Nah itu yang maksudnya perlu edukasi gitu. Saya cukup yakin DJP juga kalau mau terlalu banyak bahas tentang pidana pajak ini takutnya nanti menakut-nakuti wajib pajak gitu kan. Makanya selalu lebih halus sih kalau DJP itu mengajak gitu. Ayo pajak kita ini untuk kita loh gitu. Untuk membangun negara, fasilitas dan macam-macam gitu kan. Proyek-proyek pembangunan gitu. Nah, tapi pasal ini nih kan sudah cukup lama ada, dan bukannya tidak pernah digunakan. Maksudnya sudah cukup banyak juga perusahaan yang kemudian itu harus tutup karena terjerat dengan pidana pajak. Karena sanksi maksimal dan sanksinya itu kurungan dan denda. Iya, jadi karena perpajakan ini kan hukumnya itu kan khusus ya. Kalau hukumnya khusus tuh biasanya sanksinya tuh lebih berat daripada pidana pada umumnya gitu.
Karena kalau pidana khusus itu kan berarti sudah diatur secara khusus ya kan, dan seperti perpajakan ini kalau pidana pajak itu sanksinya double. Jadi bukan sekedar dikurung orangnya gitu kan, tapi kurungan plus denda. Dan denda ini apakah bisa subsidi dengan kurungan? Sebenarnya kalau di pajak itu enggak gitu. Denda gitu ya. Denda iya. Gitu. Kurungan. Okay. Jadi kan sangat sangat miris ya kalau misalkan ternyatanya sudah dikurung berapa lama, tentu tetap sudah nggak bisa menghasilkan gitu kan. Terus keluar harus bayar denda, dapat duit dari mana gitu kan. Cari kerja aja mungkin udah susah kan kalau udah punya record kriminal gitu. Nah makanya untuk itu mungkin masyarakat perlu lebih teredukasi supaya jangan sampai nanti reputasinya itu hancur karena terjerat dengan pidana pajak. Oke, baik ya. Karena sebetulnya kalau di luar negeri ini sudah sangat familiar gitu ya. Karena banyak yang terkena kasus gitu pidana pajak, mereka harus dihukum gitu ya, kurungan dan lain sebagainya gitu. Ya. Sebetulnya kalau di sini tuh mungkin juga sebetulnya sanksinya gitu sudah jelas. Coba barangkali masih banyak yang dalam tanda kutip gitu ya. Masih banyak jalan tikus. Betul. Nah ini di tahun pemerintahan yang baru gitu kan, tentu saja target penerimaan pajaknya kan juga biasanya naik ya gitu. Artinya secara keketatan gitu juga akan jauh lebih ketat tahun ini sepertinya gitu, tahun-tahun ke depan. Well, sebenarnya kalau untuk keketatan gitu, kontrol kan berarti kan. Sekarang nih dengan sistem itu kan kontrol itu lebih mudah ya dilakukan gitu kan. Data udah tercapture gitu kan di DJP, bank datanya banyak tuh DJP. Cuman kan nggak mungkin juga DJP menghukum seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Makanya nanti kalau mungkin ada tax amnesty lagi gitu kan, ya saya sarankan ikut aja. Karena kan sebenarnya pemerintah itu nggak suka lah menghukum rakyatnya gitu kan. Apalagi fungsi pemerintah itu kan untuk melindungi gitu kan, tidak untuk menghukum. Tapi kalau memang sudah dengan berbagai macam cara ya kan, diedukasi, diminta baik-baik, nggak bisa. Ya, nanti sudah jalan terakhir ya. Law enforcementnya kalau udah jalan, nanti adanya cuman ya sudah gitu. Makanya kan mau nggak mau gitu. Baik. Jadi mitra bisnis artinya untuk era Kortek ini sebetulnya aturan ini tidak baru gitu ya, hanya sistemnya yang baru. Betul. Sistemnya yang baru, dan ini yang perlu diedukasi ke masyarakat gitu ya, supaya lebih paham gitu. Karena banyak yang kesulitan juga untuk mengaksesnya juga susah gitu. Kemudian ya kan belum tentu semuanya itu paham gitu ya, paham teknologi dan lain sebagainya gitu. Artinya memang butuh dibimbing juga, butuh diedukasi pelan-pelan gitu supaya mereka lebih jelas gitu. Mungkin kalau langsung ke masalah pidananya mereka akan jauh lebih takut gitu ya. Sebenarnya gini sih, kalau kita baca di pasal 39 itu ya, itu bahkan dia menyatakan gini, setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, itu bisa dikenakan sanksi pidana, kan gitu. Jadi kan kalau kemarin-kemarin nih ya, banyak banget kan orang-orang yang punya bisnis tapi mereka, aduh aku belum didatengin petugas pajak, nggak usah lapor pajak dulu deh gitu kan. Nah, karena mungkin keterbatasan SDM juga, nggak mungkin kan DJP turun ke lapangan, menyisir kemana-kemana gitu kan untuk mencari pengusaha yang tidak bayar pajak, karena resource-nya juga terbatas. Tapi dengan adanya Kortex ini kan sistem yang jalan akhirnya. Dengan baca data terbaca, kemudian sistem bisa menggolongkan, bahwa ini adalah golongan wajib pajak yang seharusnya sudah membayar pajak tapi dia tidak melakukan kewajibannya. Nah, ini kan hati-hati karena ditakutkan kalau ternyatanya nanti sistem juga memotret bahwa kekayaannya cukup banyak, berarti kan akan
teranalisa nih bahwa apa yang seharusnya dibayarkan ke negara itu diambil menjadi kekayaan pribadinya. Dan itu akan diproses ya kalau memang nilainya cukup signifikan kan gitu. Oke. Jadi nanti kita lanjutkan lagi Bu Dwi. Jeda dulu ya. Yes. Nah, ada yang makin penasaran bisa langsung bergabung dengan Pas FM. Barangkali ada pertanyaan ini, mumpung nih masih ada kesempatannya untuk langsung tanya dengan CEO Karunia Group Ibu Dwi gitu ya, yang berkomentar untuk menjawab pertanyaan ini. Tetap bersama kami akan kembali setelah jeda. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Karunia Consultant. Selamat mengikuti. Ya, Mitra Bisnis, kita akan lanjutkan lagi perbincangan siang ini seputar lapor SPT dengan benar dan lengkap, hindari pidana pajak. Topiknya untuk siang hari ini ya, bersama dengan Bu Dwi, CEO dari Karunia Group. Pertanyaan bisa langsung Anda kirimkan ke WhatsApp Pas FM di 0812144043. Yakin nih nggak mau nanya, mumpung ini ada Bu Dwi. Nanti kalau ketemu sendiri, wah bisa kena nanti. Biasanya memang wajib pajak itu lebih senang ketemunya private Mbak Eva. Oh gitu. Iya, diskusinya on private. Kalau gitu. kayak gini kan nggak kelihatan kan. Nggak Jadi kalau kelihatan. misalnya mau Takut tanya kan disebut bisa namanya. langsung. Kan bisa Takut pakai disebut nama namanya. samaran dong. Baik, ini kita lanjutkan lagi ya Bu Dwi. Kalau bicara soal sanksi nih, kan ada sanksi pidana, kemudian ada sanksi denda juga. Kalau dari sanksi pidananya itu memang itu baru atau sudah lama ya? Enggak, udah lama itu Itu udah ada. kalau pidana itu sampai berapa tahun? Biasanya sih tergantung ini ya Kasusnya gitu ya? kasusnya, Besar, kemudian ya besar kecilnya, oke. ya. Tapi kalau di undang-undangnya itu paling singkat 6 bulan, paling lama 6 tahun gitu. Tapi dendanya itu bisa sampai 4 kali dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Oke. Nah itu yang sangat besar. Jadi kalau di pajak itu denda maksimalnya itu memang ada di sanksi pidana pajak ini tadi. Dan lagi kalau pajak itu Mbak Eva yang perlu dicermati itu bahwa pajak itu kan, hutang pajak itu kan bisa diwariskan. Nah itu yang mungkin kalau wajib pajak ini syukur-syukur ya belum punya pengalaman, ya jangan sampai punya pengalaman. Karena saya pernah kedatangan klien ya kan, udah berapa kali ke tempat kita. Karena sebabnya adalah yang pertama, waktu si ayah ini sedang diperiksa pajak, si ayah ini jatuh sakit gitu kan. Nah, karena kemudian komunikasinya terputus dari sisinya DJP melihat bahwa tidak ada itikat baik dari wajib pajak. Ya. Sedangkan dari wajib pajaknya dia juga waktu itu mungkin belum punya konsultan, nggak punya siapa yang bisa dipakai membantu untuk menyelesaikan masalah. Akhirnya digedoklah denda pajak sekian miliar gitu kan. Nah, setelah si wajib pajaknya ini meninggal, walhasil yang terjadi apa? Bahwa ya diklarifikasikan bahwa ini yang bersangkutan udah meninggal. Oh ya, tapi karena produk hukumnya sudah keluar, maka ada kewajiban dari ahli warisnya untuk melunasi gitu. Jadi dikasih pilihan mau dicicil atau mau dibayar sekaligus, atau mau memberi jaminan aset selama periode tertentu gitu. Lalu kemudian yang kasus berikutnya yang datang ke kami ini adalah ya seorang anak gitu kan. Dulu pada waktu dia sekolah dia nggak tahu tentang hukum dan macam-macam gitu. Namanya dipinjam, papanya bikin perusahaan kongsi sama temennya gitu kan. Nah, dia juga nggak tahu apa yang terjadi dalam perusahaan. Singkat cerita, perusahaan ini diperiksa pajak, kena denda pajak yang besar, lalu kongsiannya papanya ini lari gitu. Nah, karena nggak bisa ditemukan kongsiannya papanya ya kan, namanya dia kan ada di dalam akte, berarti dia tercatat sebagai penanggung pajak gitu kan. Akhirnya ditagihlah ke rumahnya dia udah datang ke ke kantor pajak menjelaskan gitu kan, bahwa dia nggak tahu menau tentang perusahaan ini bla bla bla, dan sekarang papanya juga udah meninggal gitu. Tapi itu nggak bisa dihapus gitu.
Karena secara legal formal denda pajak itu dikeluarkan dengan prosedur yang benar dan hak wajib pajak untuk minta pengurangan dan lain-lain pada saat masa periodenya ada itu tidak digunakan, sehingga ini sudah menjadi keputusan inkrah berkekuatan hukum dan harus dilunasi gitu. Dia datang, dia bilang, Pak saya nggak punya uang kalau harus bayar segini banyak, aset pun saya juga nggak punya gitu. Saya cuman dosen ya kan, dia bawa slip gajinya, gaji saya cuman segini gitu kan. Ya akhirnya diberikan relaksasi, hanya boleh nyicil, bunganya di stop. Jadi hati-hati, bunga pajak itu nggak kalah sama bunga kredit. Jalan, bunga berjalan gitu. Kan bunganya di stop gitu. Sekarang banyak orang yang bingung dengan pinjol dan lain-lain gitu ya. Iya. Bunganya gitu. Ternyata bunga pajak itu juga sama mengerikannya gitu ya. Gak kalah serem. Oke. Gitu. Akhirnya mereka cuma dikasih solusi. Dikasih solusi boleh cicil, jadi sesuai dengan kemampuannya. Oke. Sampai selesai. Oke. Jadi mungkin kebanyakan rata-rata kasus ya seperti itu gitu ya Bu Dwi ya? Iya, kalau saya lihat kan sebenarnya berawal dari ketidaktahuan wajib pajak gitu kan. Siapa sih sebenarnya yang ingin mewariskan utang? Nggak mau dong. Kita kalau mau warisin kan maunya warisin aset. Betul. Gitu kan. Tapi ya jangan sampai, maksudnya karena ketidaktahuan kita nih, ternyatanya kita punya hutang nih ke negara yang masih bisa ditagih dan harus dibayar oleh ahli waris kita gitu kan. Jadi ini sekarang balik lagi, gimana nih supaya kita tuh nggak terjerat oleh pidana pajak ini mesti kayak gimana gitu loh. Sebenarnya caranya tuh gampang banget sih. Pajak di Indonesia ini kan sistemnya self assessment ya. Berarti apa? Kita ini ngitung sendiri, lapor sendiri, bayar sendiri gitu kan. Jadi tergantung dengan kejujuran wajib pajak kan gitu. Nanti dari sisinya DJP, dia punya kewenangan untuk ngecek nih, diperiksa kita. Udah sesuai nggak sih gitu kan. Kalau udah sesuai ya sudah. Kalau belum ya dia akan hitung berapa sih kurangnya kan gitu. Nah kan kalau kemarin-kemarin mungkin masih banyak ruang celah untuk kita tuh nggak kelihatan gitu kan. Tapi sekarang dengan adanya sistem yang canggih seperti ini, saya rasa sistem ini bisa melihat yang kemarin-kemarin nggak kelihatan, yang gitu bolong-bolong kan. gitu ya. Jadi jadi bukan lagi sekarang dari laporan kompetitor ya kan yang nggak suka sama kita gitu. Tapi pajak sudah punya data yang cukup valid lah untuk dia itu bisa menentukan kan apakah kewajiban dari perpajakan kita ini sudah sesuai atau enggak gitu. Karena sistem Cortex ini kan nanti didesain dia akan mengkategorikan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhannya gitu. Supaya nanti yang paling patuh ya akan diberi reward gitu kan. Mungkin fasilitas, kemudahan gitu ya. Nanti yang paling tidak patuh ya dia akan terapkan sanksi yang makin lama makin berat. Tentu yang paling tidak patuh ya jatuhnya ke pidana pajak itu tadi gitu. Jadi kita orang kan mendapatkan sanksi maksimal tuh kan nggak dengan seketika ya, pasti ada prosesnya gitu. Dan biasanya dari kalau perpajakan itu kan dia masih melihat itikat baik gitu. Itikat baik dari wajib pajak. Kalau ada itikat baiknya maka masih akan diberikan kesempatan lah ya. Kalau memang sudah nggak ada itikat baik ya akhirnya ya dibinasakan gitu. Nanya aja enggak gitu ya, maksudnya nanya enggak gitu ya, kepingin tahu enggak gitu ya. Iya. Ya sudah lah ya. Baik, artinya kita harus tahu benar seperti apa sih kalau mau lapor yang benar itu seperti apa gitu ya, lapor yang benar dan lengkap itu seperti apa. Setelah jeda kita akan ngobrol lagi sama Bu Dwi ya. Oke, tetap bersama kami Mitra Bisnis, kami akan kembali sesaat lagi. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama Karunia Consultant. Selamat mengikuti. Oke Mitra Bisnis, rasanya memang kalau bicara soal pajak ini waktunya kalau cuma 30 menit ini agak-agak kurang gitu ya. Karena banyak sekali yang dibahas gitu.
Tapi mudah-mudahan meskipun singkat gitu tetap bisa memberikan jawaban gitu ya. Mewakili saja untuk Anda yang barangkali di luar ini juga masih bingung gitu dengan yang sekarang ini, sistem yang sekarang. Karena di sekitar kita juga banyak yang mengeluhkan gitu ya soal kortek yang nggak bisa yang susah ngaksesnya, terus gimana muter-muter, bikin stres gitu ya. Makan susah tidur. Oke, jadi kalau misalnya kita bicara soal lapor benar dan lengkap ini benarnya seperti apa? Lengkapnya itu ya kayak gimana Bu Dwi? Sebenarnya kan kita di form laporan SPT itu kan udah ada panduannya ya. Kalau pajak ini kan kita lapor penghasilan, harta dan kewajiban. Cuma 3 poin ini aja. Sedikit kan sebenarnya gitu. Dan gampang banget kan. Pasti adalah sesuatu yang kita tahu gitu. Penghasilan kita pasti tahu. Aset kita pasti tahu juga kan. Kewajiban kita, hutang kita kan kita juga pasti tahu gitu. Jadi pajak tuh hanya melaporkan yang kita tahu. Yang nggak tahu tuh mungkin kalau saya memiliki ini semua, pajak yang harus saya bayar berapa gitu kan. Itu yang nggak tahu. Nah, serahkan pada ahlinya. Siapa tuh? Karunia Konsultan dong. Gitu. Jadi kalau kita lihat panduan dalam mengisi, makanya nanti di Cortex itu akan diberi panduan lebih detail gitu kan. Lebih detail berarti apa? Kita diberi pertanyaan-pertanyaan di sana. Apakah punya tabungan? Kalau punya berapa nilainya gitu kan? Apakah punya aset obligasi? Kalau punya berapa nilainya gitu kan? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu tinggal dijawab aja sejujurnya. Lalu di bawah itu nanti ada disclaimer bahwa kita menyatakan kita mengisi pertanyaan di atas itu dengan sebenar-benarnya, ya kan? Dan bahwa apabila tidak benar, bersedia untuk menerima sanksi, kan gitu. Nah, karena ada disclaimer itu, berarti kan statement itu Bapak Ibu sendiri yang ngomong kan. Berarti harus bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Sehingga apabila kita sudah isi, ternyata ada yang kelupaan, kita nggak bilang nggak lapor ya, tapi lupa gitu, karena mungkin terlalu banyak asetnya. Tapi Dijen Pajak kemudian mengcapture, ini ada ternyata Bapak Ibu punya obligasi 1 miliar ya, belum lapor nih di SPT-nya. Pasti kan dihimbau dulu, segera betulkan laporannya, ada kesalahan gitu kan. Nah, kalau kita sudah betulkan ya selesai, no issue gitu. Tapi kalau ternyata kita tetap nggak mau ngaku nih gitu kan, itu bukan aset saya gitu, ya oke, nanti dari sisi pajak juga akan lakukan penyelidikan lebih lanjut kan. Kenapa bisa muncul nih data di tempat dia, obligasi kita nilai 1 miliar, tapi ternyatanya kita nggak mengakui gitu kan. Apakah yang salah datanya, ataukah yang salah dari pihak BI yang melaporkan ya kan, atau memang wajib pajaknya yang nggak jujur gitu kan. Itu akan diteliti. Nah, setelah diteliti tinggal bagaimana fakta yang ditemukan gitu, dan itu akan dilanjutkan dengan kalau memang ternyata bukan kesalahan wajib pajak, kesalahan BI mencatat, ada kemungkinan ya sudah kita lolos gitu kan. Tapi kalau ternyata dari data BI firm ternyatanya benar nih adalah punya kita, cuman mungkin karena kita udah lama punya ya kan, dulu nggak mau lapor terus kemudian lupa lapor ya kita akan dihitung beserta dengan dendanya kan gitu. Artinya sebetulnya balik lagi ke itikat baik gitu ya. Yes, benar. Balik ke itikat baik, kalaupun misalnya ada kesalahan dan apapun itu masih ada kesempatan untuk dibetulkan gitu. Kalau mau lapor gitu ya. Pasti akan diberikan peringatan gitu kan, diingatkan sama DJP. Nanti sistem Cortex akan pintar tuh kasih notifikasi loncengnya bisa goyang-goyang gitu kan. Jadi sebetulnya kalau secara sistem itu jauh lebih mudah malahan ya. Nah, justru itu. Jadi nggak ada lagi kayak alasan bahwa kalau dulu-dulu nih ya, wah saya ini lagi di luar negeri, nggak bisa lapor SPT, saya tinggal di sana gitu kan. Nah, kalau sekarang ini justru nih warga Indonesia yang sekarang Anda dimanapun Anda berada dan kalian masih ingin mempertahankan kewarganegaraannya gitu kan. Nah, kewajiban ini melekat. Gitu. Dan nggak ada alasan, oh saya nggak pulang, nggak bisa lapor karena laporannya udah online. 24 jam, ya kan? Jadi ya dia bisa lapor dari mana saja tergantung
itikat itu Baik. tadi. Oke, jadi kalau misalnya masih banyak pertanyaan terkait dengan laporan pajak tahunan gitu ya, SPT tahunan ini dan juga Kortek, boleh Anda langsung join karena di tanggal 12 ya, 12 Maret mau bikin acara ya. Tanggal 12 Oke. kita akan Singkat. membuat webinar ya kan. Itu juga online YouTube, bisa Oke. lihat nanti di P3 KPI official gitu ya. Narasumbernya dari Humas Pusat Ditjen Pajak ya kan, akan dipaparkan bagaimana sih kewajiban dari SPT perorangan itu seharusnya gitu kan. Nah, belajar dari sumbernya supaya informasinya itu tepat, benar dan lengkap gitu ya. Jadi jangan ngumpul-ngumpulin informasi dari yang sepenggal-penggal gitu. Apalagi sekarang tadi saya dengar Mbak Eva kan influencer saham ditertibkan gitu. Betul. Kan. Sekarang influencer tentang pajak kan nggak ada yang nertibkan Mbak Eva. Jadi wajib pajak yang harus lebih cermat dan cerdas gitu kan. Dimana harus menimba informasi yang benar dan tepat ini. Jangan belajar dari info-info yang salah. Acaranya jam berapa sampai jam berapa Bu Dwi? Kita biasanya akan start jam 9 sampai jam 12. Oke. Untuk daftar? Daftar silakan nanti ke Instagramnya P3 KPI, ada infonya. Bisa langsung daftar di sana atau mungkin langsung aja join ke YouTube-nya P3 KPI official. Oke, baik. Jadi jangan lupa hari Rabu 12 Maret 2025 jam 9 pagi ya. Jadi ini gratis, jadi bisa diikuti supaya Anda bisa paham betul gitu ya. Paham betul mengenai SPT tahunan, kemudian Kortek ini akan dijelaskan semua supaya Anda juga informasinya nggak sepenggal gitu ya. Sekali. Jadi total baik. Bu Dwi, ini terakhir sebelum menutup perbincangan singkat, apa yang mau disampaikan? Kata-kata hari ini apa nih? Mungkin dengan dalam menyambut Kortek System gitu kan, kita harus mulai untuk mengerti tentang hak dan kewajiban kita. Karena membayar pajak itu adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Kalau misalkan, ini ada profesor saya nih ngomong, sebenarnya ya negara itu boleh loh. Kalau warganya itu tidak mau bayar pajak, cabut aja kewarganegaraannya gitu kan. Nah, namun bukan itu yang diharapkan oleh pemerintah ya. Mungkin pemerintah juga menyadari banyak kekurangan ya kan, edukasi terus dilakukan, tapi kita juga harus tahu bahwa di era yang sekarang ini era teknologi itu tidak ada untungnya kalau kita nggak paham tentang pajak. Justru dengan kita memahami pajak itu dengan benar, pasti bisnis Anda akan bisa lebih grow dan expand gitu. Karena beban pajak kalau dibayar sesuai dengan ketentuannya itu akan jauh lebih kecil daripada misalkan nanti plus denda. Dan pasal-pasal yang berlapis itu tadi gitu. Jadi mari membayar pajak dengan bijak. Ya. Kata orang bijak bayar pajak gitu. Betul. Ya. Dan jangan lupa ya lapor SPT dengan benar dan lengkap. Betul. Baik, terima kasih banyak Bu Dwi sudah hadir di Pas FM siang hari ini untuk informasinya meskipun singkat tapi semoga ini bermanfaat untuk mitra bisnis ya. Sukses untuk Anda. Thank you Mbak Eva. Baik, mitra bisnis, demikian untuk perbincangan kita siang hari ini seputar lapor SPT dengan benar dan lengkap bersama Bu Dwi Ratna, CEO dari Karunia Group. Terima kasih untuk kebersamaannya Eva Yolanda. Selamat siang dan selamat berbisnis. Baru saja Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Karunia Consultant. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Radio Talkshow Pas FM berikutnya.